lagi. Kembali lagi sama aku, Vira Ramadhani, di acara Mojok Tribun Jambi. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Dia ini merupakan kaum milenial, perempuan cantik, dan punya segudang prestasi tentunya. Dia ini juga merupakan Duta Inklusi Keuangan Provinsi Jambi tahun 2020. Nah, langsung aja yuk kita kenalan sama Tazkia Nurel Hauda. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Tazkia Nurel Hauda. Kalau susah kayak Tazkia itu susah banget. Ya, jadi panggilannya apa nih? Panggilnya Kia aja. Oh, Kia. Kia aja. Kia sekarang umur berapa, Kia? Masih 18, Kak. Oh, masih muda banget ini ya. Tapi kalau kelihatan dari muka tuh udah agak tua gitu kan. Masih muda kok, masih muda. Jadi Kia sekarang kesibukannya apa tuh? Sekarang kesibukannya kuliah daring lah pasti, Kak. Kuliah daring. Aku semester 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jurusannya Ekonomi Islam. Oh, jurusannya Ekonomi Islam ya. Nah, kan di Kia ini kan Duta Inklusi Keuangan Provinsi Jambi tahun 2020 nih. Mungkin Tribuners nih masih ada yang belum tahu nih inklusi keuangan itu apa, literasi keuangan itu apa, dan Duta Inklusi Keuangan itu kerjanya gimana gitu. Jadi boleh dijelasin nih sedikit sama Tribuners. Sip. Kita jelasinnya santai-santai aja deh, Iya. kayaknya aku santai grogi aja. sebenarnya nih. Rasa yang udah dimengerti kaum milenial gitu ya. Oke, pas sama kaum milenial gitu ya kayaknya. Jadi tadi kan kita udah sering nih denger inklusi keuangan. Nama aku juga dibawa-bawa jadi Duta Inklusi Keuangan. Apa sih inklusi keuangan itu? Singkatnya itu, inklusi keuangan itu adalah gimana masyarakat itu dapat mengakses layanan keuangan, layanan industri keuangan yang ada dengan cepat, terus tepat dengan kebutuhan mereka gitu, Kak. Beda dengan literasi keuangan. Kalau literasi keuangan itu segimana pemahaman masyarakat kita terhadap industri-industri atau layanan keuangan yang ada supaya mereka tuh nggak salah pakai layanan keuangan gitu loh. Nah, sekarang itu kan layanan keuangan itu banyak tuh. Aku pernah dengar juga tuh kayak bukan dari lembaga resmi sih, itu tuh kayak lembaga non resmi lah gitu kan. Tapi mereka itu menjanjikan keuntungan yang cukup luar biasa sih. Yang returnnya tapi 100% gitu ya. Bahkan ada kayak cashback gitu, kayak Shopee pula kan. Kalau misalnya kayak gitu, kita itu masuknya ke dalam investasi mungkin ya, kayak investasi bodong yang ada biasa di SMS tuh, investasi segini kamu bakal dapat return 100% per bulan segala macam. Bahkan ada dapat emas batangan. Oh iya? Tapi ternyata nipu tapi gitu kan. Nah, itu kita itu dibekali dengan prinsip 2L. Apa itu 2L? 2L itu logis dan juga legal. Kita lihat pertama, logis nggak kira-kira? Return 100%, dapat hadiah lalala segala macam. Yang kita saham itu kan investasi yang jelas-jelas ya. Saham melalui lembaga Bursa Efek Indonesia itu kan jelas ya. Kita dengan RDN yang ada juga. Nah, itu aja saham masih dibilang ada risikonya. Apa risikonya? Risikonya ketika turun, sama kayak kejadian bulan Februari awal-awal pandemi, itu saham Antam lah salah satu itu turun. Tapi sekarang kan dia udah stabil naik lagi. Iya. Itu saham aja yang diawasin sama OJK yang legal ada risikonya. Nah, yang kedua itu kan tadi logis, yang kedua adalah legal. Kita lihat apakah si penyedia yang penawar ini nih dia udah daftar di OJK belum? Ada diawasi oleh lembaga keuangan terkait belum? Kalau nggak usah diikutin gitu. Jelas banget kalau dia nggak legal, berarti kita itu nggak bisa istilahnya? Kita tuh nggak bisa mengambil hak kita sebagai konsumen. Sedangkan dia nggak legal, dia nggak punya aturan-aturan yang dapat membantu kita, ataupun bahkan dia nggak punya perjanjian dengan kita gitu. Nggak ada jaminan gitu ya? Nggak ada jaminan, bener banget. Masa mau uang kita diambil dibawa lari gitu kan? Terus juga kalau nanti ngadu pun nggak bisa diproses. Mau ngadu ke OJK, nanti kata OJK dia aja nggak ada terdaftar di bawah kami, misalnya kayak gitu. Yang salah siapa? Yang salah kita. Karena kenapa? Karena kita nggak cari tahu dulu gitu. Nah, untuk lembaga-lembaga resmi nih, mungkin Tribuners juga masih belum tahu nih lembaga-lembaga resmi untuk pengelolaan keuangan. Nah, itu apa aja tuh? Kalau misalnya mau ngecek itu di website OJK juga ada. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tahu nih lembaga-lembaga apa aja, misalnya mau daftar asuransi, mana aja sih lembaga asuransi yang resmi dan diawasi oleh OJK, bisa cek lewat Google. Itu kan kita udah zaman internet ya. Atau kalau mau lebih pasti ke kantor OJK aja. Boleh ya langsung nanya-nanya gitu? Boleh banget, Kak. Atau kita bisa ada customer service juga di websitenya, ada nomornya, hotline-nya juga. Oke? Nah, kalau untuk Duta Inklusi Keuangan itu sendiri gimana tuh?
cara kerjanya atau ada target program-program yang harus dijalanin? Jadi gini, kita kan tadi aku udah nyinggung dikit ya tentang literasi keuangannya Kak. Program utama kita itu adalah membantu untuk meningkatin literasi keuangan di masyarakat, khususnya kaum milenial juga ya. Karena kenapa? Karena milenial ini kan katanya adalah generasi yang open minded, generasi yang tahu banyak hal tentang mental health dan segala macamnya. Nah, kita berharap generasi milenial ini juga paham tentang namanya financial freedom atau pengelolaan manajemen finansial. Itu salah satu tujuan kami adalah untuk membantu meningkatkan literasi dalam masyarakat tadi gitu Kak. Kalau untuk sekarang, Jambi itu angka inklusi atau literasinya berapa tuh? Angka literasi di Jambi itu masih rendah ya, 36,17% seingat aku. Seingat aku segitu, dengan angka inklusi sekitar 66%. Itu lucunya di situ loh Kak. Dimana tingkat literasi itu lebih rendah daripada tingkat inklusi. Inklusi itu kan sebanyak apa masyarakat kita mengaksesnya ya Kak ya, lebih tinggi daripada pemahaman masyarakat. Harusnya kan kita paham dulu baru akses dulu ya. Iya, tapi ini malah ngakses dulu baru paham. Itu kenapa banyak kejadian dalam masyarakat kita ini yang nggak tahu tentang industri-industri jasa keuangan, masih bisa dibodoh-bodohin gitu. Kalau untuk generasi milenial nih, kan itu tuh biasanya tuh ya, kalau nabung itu kan untuk masa depan nih. Kalau generasi milenial ini kan masih kayak lebih mikirin masa kini. Nah, kenapa tuh harus paham betul tentang pengelolaan keuangan? Salah satunya mungkin yang harus kita paham juga itu tentang asuransi dana pensiun ya Kak. Kenapa? Karena seperti yang Kakak tadi bilang, generasi milenial ini mungkin pikirannya itu YOLO, you only live once gitu kan, kayak berarti cuma hidup sekali, ya udah habis-habisin aja masa kini masih ini gitu. Masa kini masih ini, tapi sebenarnya harus dibaikin tuh mindset kita. You only live once, kita cuma hidup sekali, maka hiduplah sebaik-baiknya. Harusnya kayak gitu. Hidup sebaik-baiknya itu ini quotes-nya. Ini quotes banget ya, quoting. Boleh di-quoting nanti ya. Boleh jadiin caption. Boleh banget. Nah, bukannya kita hidup karena kita hidup sekali ini bukan kita foya-foya, tapi kita harus mikirin hidup untuk sekarang dan juga masa depan. Kenapa? Karena keputusan kita sekarang ini gak cuma berpengaruh buat hari ini aja, berpengaruh buat kedepannya. Coba deh anggap ya, kita punya duit 1 miliar misalnya kayak gitu, kita habisin beli mobil misalnya. Mobil itu harganya tiap tahun turun loh. Harganya tiap tahun turun. Dan ngurusnya lagi, pajak barang mewah ya kan Kak ya. Anggap lo 5 tahun lagi kita jual, angkanya nggak akan 1 M, angkanya mungkin bisa setengahnya cuma atau nggak nyampe. Lain halnya kalau kita naruh di saham atau deposito atau kita taruh di reksadana, itu angkanya akan terus naik. Dan itu uangnya kan bisa kita pergunakan untuk masa depan kita. Apalagi nih, kalau misalnya kita udah mikirin buat namanya pensiun, kita tuh tua pasti ya, dewasa itu nggak pasti. Kenapa? Karena dewasa itu proses. Sedangkan kalau tua itu pasti. Tua itu pasti. Kita harus siap-siap meskipun kita nggak tahu umur kita tuh sampai kapan gitu kan. Cuman kita harus siap-siap nih untuk masa tua kita. Yang mana masa tua tuh kita kan nggak kerja lagi, nggak produktif lagi. Salah satu persiapannya adalah nyiapin dana pensiun dari sekarang. Banyak kok asuransi dana pensiun kalau misalnya nggak mau ribet-ribet. Sebenarnya kita tuh, kalau aku pernah nonton tuh di podcastnya Raditya Dika, dia nyiapin dana pensiun itu dengan nabung saham. Nabung saham buat jangka panjang ya Kak ya. Cuman kalau kita belum memiliki pengetahuan yang emang jelas banget tentang saham, kita bisa gunain asuransi dana pensiun namanya. Jadi lebih baik waktu tua itu senang daripada susah ya. Jadi lebih baik itu kita persiapkan dari sekarang. Meskipun punya anak pas tua, memang kamu mau terus bergantung sama anak gitu kan? Emang kita tuh membesarkan anak untuk menghidupi kita di masa tua, enggak kan?